Halo YouTuber dan netizen, kembali lagi di Yan Surahman Channel. Wah, aduh, pada kesempatan kali ini saya terinspirasi oleh tulisan di atas, yaitu tentang bagaimana cara berbagi salah. Bagaimana cara mengukur performa laptop. Ini ada hubungannya dengan beberapa video saya yang lalu, sehingga muncul ide bagaimana sih teman-teman, rekan-rekan semua bisa mengukur performa laptopnya masing-masing tanpa harus datang ke para ahli. Nah, jawabannya ada di atas juga. Ada 4 aplikasi yang biasa digunakan oleh entah itu channel yang lain, Jagat Review, Dika, dan lain-lain yang berbicara seputar laptop, yaitu Cinebench R15, CPU ID CPU-Z, CPU ID HW Monitor, dan Crystal Dismark. Bagaimana cara mendapatkan dan menggunakannya? Kita simak langsung pada ulasan berikut ini. Cekidot! Oke, aplikasi benchmark laptop pertama yang akan kita cari adalah Cinebench R15. Kita bisa mendownloadnya langsung dari internet. Jika Anda tidak tahu, Anda bisa memakai jasa Google, mesin pencari Google untuk mencari aplikasi tersebut. Caranya tinggal ketikkan Cinebench R15 pada Google, kemudian Google akan menunjukkan hasilnya. Dan berdasarkan pengalaman saya mendapatkan aplikasi Cinebench 15 ini di Guru 3D, walaupun sebenarnya website resmi Cinebench R15 sendiri bukan di situ tapi di maxon.net. Oke, kita buka saja pilihan pertama dari Google ini ya, jadi dia tampil pertama di mesin pencari Google dan biasanya memang yang terbaik. Ada beberapa yang harus kita lewati. Dan di bawah ini, di bagian bawah ya, ada download location. Kalian bisa memilih from author. Lanjut halaman berikutnya. Nah, akhirnya kita langsung mendapatkan aplikasi ini. Jadi website ini bukan kaleng-kaleng ya, tidak bohong dengan menggunakan link dan lain-lain yang menghambat proses download atau tumpukan iklan yang membuat kita sengsara waktu mau download. Dan langsung muncul downloadnya ya. Di sini jika Anda sudah ada tampilan seperti di sebelah, maka tinggal klik save. Tuh. Dan jangan lupa kalau downloadnya sudah selesai, silahkan diekstrak dulu aplikasi Cinebench R15 ini, kemudian silahkan dijalankan. Nah, berdasarkan pengalaman saya, Cinebench R15 yang saya dapatkan dari website ini itu sifatnya portable. Ketika Anda ekstrak, kemudian ada aplikasinya di situ, itu bisa langsung dijalankan. Dengan menggunakan Cinebench R15, kita bisa mengetahui performa sebuah laptop dan membandingkannya dengan laptop lain. Tambah lagi dengan bantuan HW Monitor, kita bisa mendeteksi temperatur yang ada di laptop ya, khususnya pada CPU prosesor. Pada kesempatan ini kita akan mencoba menguji bagaimana performa laptop
Lenovo S145 versi Pentium Gold. Ini adalah kondisi suhu pada laptop, khususnya pada prosesor sebelum dimulai benchmarking. Suhu pada CPU prosesor berkisar antara 43 derajat Celcius dan terendah 41 derajat Celcius. Sekarang kita melakukan benchmarking Cinebench R15 dan sudah dimulai. Kita lihat suhu atau temperatur yang ada di prosesor Intel Pentium Gold yang ada di dalam laptop ini. Suhu prosesornya sekarang mencapai 51 derajat Celcius. Ini bisa kita lihat sekilas. Suhu aktualnya, suhu yang sekarang waktu pengujian itu sekitar 51 derajat Celcius. Suhu terendah yang tadi pernah dicapai adalah 42 derajat Celcius. Suhu maksimal yang pernah dialami 55 derajat Celcius. Dan perlu kita ketahui bahwa laptop Lenovo S145 ini yang versi Pentium Gold sudah dilengkapi dengan fan kipas namun masih sederhana. Pengujian menggunakan Cinebench R15 sudah selesai. Kita lihat di sini suhu CPU-nya kembali dingin menjadi 42 derajat Celcius dan kita bisa juga melihat hasilnya bahwa performa Intel Pentium Gold 5405U yang ada di laptop Lenovo S145 ini hanya mencapai skor 144 dan bila dibandingkan dengan Intel Core i5 seri 3317U skornya jauh tertinggal ya. Oke, kita sekarang melakukan OpenGL test. Jadi bagaimana prosesor ini bisa menampilkan grafis yang baik pada sebuah game. Kita lihat suhu pada prosesor tadi mencapai 56 derajat Celcius. Cukup panas dibandingkan dengan tes yang pertama yaitu tes CPU. Dan sekarang sudah bisa dilihat hasil dari OpenGL testnya mencapai 25 fps saja. Kita bisa melihat bagaimana hasil dari Intel UHD Graphics 610 di laptop Lenovo ini. Kinerjanya lumayan, sudah ada di atas Nvidia GeForce GT 620, tidak terlalu buruk. Aplikasi berikutnya yang bisa membantu Anda untuk mengukur performa laptop adalah CPU ID. CPU ID di sini yang biasa saya gunakan ada dua, CPU ID CPU-Z dan CPU ID HW Monitor. Nah, kalau CPU ID CPU-Z ini dia menunjukkan spesifikasi dan benchmark sederhana untuk CPU. Sementara CPU ID HW Monitor ini dia spesial untuk mengukur suhu hardware yang ada di dalam laptop ini. Langsung saja kita cari CPU ID CPU-Z terlebih dahulu.
Nah, Anda bisa langsung digiring oleh mesin pencari Google di website resmi CPU ID. Coba kita buka saja. Di sini ditampilkan CPU ID yang CPU Z dulu karena itu yang kita cari tadi. Dan kita bisa langsung mendownloadnya dengan cara menekan setup yang di ungu ya, yang ada di ungu ini. Silahkan melanjutkan dengan klik download now. Nah, ketika muncul yang seperti ini berarti sudah siap untuk di-download. Itu ketika kita ingin mendownload CPU ID, CPU Z. Nah, untuk yang CPU ID HW Monitor, kita back dulu. Kita ketikkan pada Google CPU ID HW Monitor download. Nah, kita juga langsung digiring ke website resmi CPU ID tapi cuma ke arah HW Monitornya ya. Kita klik saja supaya kita lagi-lagi format halamannya sama, kita cukup menekan setup in English. Dan kita masuk ke halaman selanjutnya, download HW Monitor. Nah, kalau sudah muncul tampilan seperti ini, berarti tinggal tekan save saja. Kemudian, jangan lupa setelah mendownload CPU ID baik itu CPU Z dan HW Monitor, Anda bisa langsung menginstalnya di laptop yang akan diuji performanya. Jangan lupa itu ya. Jangan hanya di-download kemudian tidak diinstal, itu menjadi mubazir tidak berguna. Aplikasi tes performa selanjutnya adalah CPU Z. Aplikasi ini bisa di-download gratis di internet. Dan pada kesempatan ini saya memperagakan CPU Z yang disandingkan dengan HW Monitor. Ini adalah kondisi prosesor sebelum dilakukan benchmarking oleh CPU Z. Jadi suhunya berada di sekitar 42 sampai 44 derajat Celcius. Sekarang kita melakukan pengujian dengan CPU Z. CPU Z sekarang melakukan benchmarking dan menggunakan referen AMD A10750K 3.7 GHz sebagai pembanding. Kita lihat ketika di benchmark tadi suhu dari prosesornya sempat naik walaupun tidak terlalu signifikan, yaitu naik sekitar 50 derajat Celcius. Dan hasil dari benchmarknya sendiri CPU Z menyatakan bahwa Intel Pentium Gold 5405U yang ada di laptop Lenovo S145 ini memiliki skor 236 di atas dari AMD A10 sebagai pembanding. Itu untuk tes single core, single thread. Sedangkan untuk multi thread skornya kalah dibandingkan AMD A10. Intel Pentium Gold versi ini hanya mencapai 673 skornya dan masih di bawah dari AMD A10 yang memiliki skor
757. Dan setelah melakukan benchmarking, kita juga bisa melakukan submit and compare supaya tahu. Ini adalah salah satu keistimewaan dari aplikasi CPUZ. Jadi walaupun dia ringan, dia bisa terhubung dengan websitenya. Dan kita bisa melihat hasil benchmarknya. Kalau di sebelah kiri Anda ini ditunjukkan spesifikasinya, hasil benchmarknya bisa dilihat di sebelah kanan ini. Jadi performa dari Intel Pentium Gold ini masih di bawah Intel Core i5 2450M, tapi tidak jauh berbeda ya. Dan skornya 11-12 dengan AMD A8 7650K. Selanjutnya, aplikasi berikut ini membantu Anda untuk mengukur performa dari memori, entah itu hard disk atau SSD. Kita bisa tahu kecepatannya atau performanya, read and write, baca dan nulis, melalui aplikasi yang namanya Crystal Disk Mark. Bagaimana cara mendownloadnya? Silakan langsung ke halaman utama mesin pencari Google. Kemudian ketikkan Crystal Disk Mark, kemudian telusuri. Nah, kita akan diarahkan oleh mesin mencari Google ke Crystal Disk Mark Info. Nah, di situ kita bisa mendownload Crystal Disk Mark yang versi terbaru. Aplikasinya namanya Crystal Disk Mark. Ada beberapa varian atau varian seperti itu ya. Ada yang namanya Standard Edition, ada yang namanya Shizuku Edition. Intinya sama saja, hanya saja yang biasa saya gunakan untuk benchmark SSD atau hard disk yang ada di sebuah laptop itu saya sering menggunakan yang Standard Edition. Untuk mendownloadnya silahkan klik saja tombol download tadi yang ada di atas. Nanti akan masuk ke halaman kedua. Di sini ada beberapa edisi ya. Yang terbaru ini adalah Crystal Disk Info versi 8.6 untuk Crystal Disk Info. Kemudian untuk Crystal Disk Mark itu masih di versi 7.0. Nah, di sini kamu bisa memilih yang Standard Edition, kemudian pilih yang installer Vista. Kemudian kamu klik dan kita akan langsung disajikan pada laman download. Sebelum download kita harus accept dulu untuk ketentuan cookie-nya. Nah, ketika sudah muncul tampilan yang seperti ini, berarti kita sudah siap download, tinggal tekan tombol save. Kemudian kalau sudah seluruhnya terdownload di laptop Anda silakan melakukan install, proses install. Jangan lupa ya, jangan sampai kita download kemudian lupa install. Nah, itu sangat mubazir sekali. Aplikasi lain yang bisa digunakan untuk mengukur performa laptop, khususnya mengukur performa dari memori
hard disk atau SSD adalah menggunakan Crystal Diskmark. Bisa langsung di-download di websitenya. Kalau tidak tahu ya silahkan di googling aja, itu bisa sangat membantu. Dan di aplikasi ini kita bisa memilih beberapa alternatif. Jika Anda menggunakan satu macam memori SSD, Anda bisa melakukan tes juga menggunakan ini drive mana yang mau dites. Seandainya di C ini adalah di drive C ini adalah SSD, maka Anda bisa mengukur di situ kecepatan SSD-nya. Sedangkan kalau FGH ini adalah hard disk, maka Anda bisa pilih satu dari 3 drive ini sebagai sampel kecepatan hard disk. Sekarang kita sedang melakukan pengujian kecepatan membaca dan menulis dari memori yang kita gunakan. Pada laptop ini sudah terinstall SSD HFM256 DHTNG. Suhunya sekarang 48 derajat Celcius. Agak naik, tadinya 44 derajat Celcius. Ya, karena ketika bekerja perangkat-perangkat ini akan mencapai suhu yang di atas suhu normalnya. Nah, suhunya sekarang sampai 54 derajat Celcius. Pengujian masih sedang berlangsung. Oke, pengujian sudah selesai dan Crystal Diskmark sudah menunjukkan skor membaca dan menulis, read and write dari SSD yang terpasang di laptop ini. Dan temperatur dari SSD pun kembali seperti semula di kisaran 44 derajat Celcius. Terima kasih untuk para netizen dan YouTuber yang sudah berkunjung di channel saya. Jangan lupa melihat video-video yang sudah saya rekomendasikan pada kotak-kotak berikut. Dan jangan lupa pula yang tak kalah penting menekan tombol subscribe yang ditunjukkan oleh bulatan bergambar wajah saya yang ada di tengah-tengah itu. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam dari Yan Surahman Channel.